Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih banyak diberikan kenikmatan. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang sering kita panjatkan dan kemudian dengan amalan-amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah, kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Baik para penonton sekalian, para mahasiswa khususnya, dalam mata kuliah Tazhijul Janazah wa Khutbah ada dua tugas yang ingin saya berikan. Yang pertama tentu adalah Tazhijul Janazah atau bagaimana mengurus jenazah. Kenapa? Karena kita nanti semuanya akan bakal menjadi jenazah. Maka sebelum kita menjadi jenazah, kita harus bermanfaat kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya bisa merawat jenazah orang-orang yang minimal orang-orang yang kita cintai, kemudian juga bisa tetangga-tetangga atau saudara-saudara kita. Pada tugas yang pertama ini nanti mahasiswa praktek bagaimana cara kemudian mengurus jenazah. Kemudian nanti pada tugas kedua adalah khutbah, bagaimana kemudian mahasiswa memahami, mengetahui dan bisa praktek bagaimana cara berkhutbah secara benar sesuai dengan tuntunan fikih Islam begitu. Baik, yang pertama terkait dengan tajhizul janazah atau bagaimana cara mengurus jenazah. Dalam Islam ya jumhur ulama ya mayoritas ulama berpendapat atau bersepakat bahwa hukum dari merawat atau mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Jadi hukum mengurusi mayit adalah fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah ini adalah apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Jadi ketika dalam sebuah wilayah ataupun tempat sudah ada yang mengurus jenazah secara benar, maka gugur kewajiban bagi umat Islam yang lain. Tapi ketika dalam sebuah tempat kemudian tidak ada yang bisa mengurus jenazah secara benar, ya kan, maka kemudian seluruh wilayah itu, seluruh daerah itu menanggung dosa. Baik, jadi paling tidak di dalam fikih Islam itu ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Apakah itu saudara kita, ya kan, kerabat kita begitu. Paling tidak ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Ya kan, ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memandikannya. Ya kan? Jadi memandikan itu juga kewajiban yang pertama seorang muslim terhadap jenazah. Maka terkait dengan syarat memandikan ini ada beberapa pendapat ulama ya. Maka yang pertama tentu dia seorang muslim. Jadi ketika yang wafat itu adalah orang muslim, maka yang wajib memandikannya adalah orang muslim. Kemudian sebaliknya tidak ada kewajiban yang memandikan jenazah bagi orang kafir, ya kan? Ketika orang muslim tidak memiliki kewajiban atau tidak wajib mengurusi jenazah non muslim. Kemudian syarat selanjutnya adalah makhluk atau jenazah yang sempurna ya keadaannya, bukan janin misalnya kan, dan seterusnya. Maka kemudian para mahasiswa sekalian dalam prakteknya nanti saya sangat berharap sekali mahasiswa bisa memandikan jenazah ya secara baik. Nanti bisa dicontohkan oleh kawannya begitu. Tentunya dengan tetap menutup aurat begitu. Bisa juga dengan kayu misalnya atau dengan boneka dan lain-lain. Lalu kemudian kewajiban yang kedua seorang muslim terhadap jenazah adalah mengkafaninya.
Jadi mengkafani juga bagian dari kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Maka kita memang orang muslim itu juga harus paham ilmu bagaimana cara mengkafani mayit secara benar. Mulai dari berapa jumlah kainnya ketika laki-laki, kemudian berapa jumlah kainnya bagi perempuan, lalu bagaimana kemudian caranya. Nah, ini harus benar-benar dipahami dan kemudian dipraktekkan oleh para mahasiswa ya. Mahasiswa bisa menggunakan media seperti misalnya boneka, kayu, maupun bisa juga dengan orang secara langsung ya. Kemudian kewajiban yang ketiga seorang muslim terhadap jenazah adalah mensolatkan. Jadi setelah dimandikan, kemudian dikafani ya kan secara baik, maka kemudian kewajiban yang ketiga, kewajiban di sini maksudnya adalah fardu kifayah ya tadi di awal. Maka bagaimana kemudian dia bisa mensolatkan dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam ya kan, mulai dari niatnya ya kan, kemudian doanya ya kan, karena mayat atau jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, mulai dari tempat ya kan, kemudian bacaan doanya juga berbeda. Nah, ini juga harus dikuasai oleh para mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah tajhizul jenazah dan khutbah. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Jadi menguburkan ini juga fardu kifayah. Setelah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, maka kemudian yang terakhir adalah dimandikan. Yang terakhir adalah dimakamkan. Nah, ini kemudian terkait dengan praktek, ini saya minta untuk divideokan ya, untuk dibikin film yang bagus ya, agar kemudian nanti bisa menjadi tutorial atau bisa menjadi contoh bagaimana kemudian cara mengurus jenazah yang baik dan benar ya. Nah, nanti ketika mahasiswa mengambil video bisa dengan kamera yang bagus, bisa juga dengan HP yang masih memadai begitu. Tapi untuk mengambil ukuran gambarnya ya begini ya, landscape ya, jangan begini ya. Landscape, kemudian di cahaya yang terang ya kan. Kemudian tidak perlu pakai suara-suara atau lagu-lagu, tapi efek-efek boleh. Kemudian pakai animasi yang baik juga boleh kalau kalian jago ya. Jadi saya minta semuanya sebaik-baiknya, sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Jangan sampai nanti videonya malu ketika dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena nanti kita akan akan diupload juga begitu. Jadi tugas Anda semuanya itu akan diupload di internet dan bisa disaksikan oleh seluruh orang. Nanti orang juga bisa menjadikan video bikinan Anda itu sebagai referensi bagaimana cara mengurus jenazah secara baik. Nah, dari 4 kewajiban itu kita gabung saja ya. Yang pertama memandikan dengan mengkafani, itu satu tema. Kemudian tema yang kedua adalah mensolatkan dan menguburkan. Tapi menguburkan ini mensolatkan terlebih dahulu ya, tuntas, mulai dari praktek ya, niat dan sampai salam begitu. Kemudian yang terakhir untuk penguburan ini cukup dijelaskan lewat suara atau praktek saja, tidak perlu dengan mengubur sungguhan ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, dan kemudian saya harap mahasiswa bisa memahami dan kemudian bisa mempraktekkan dan bisa menghasilkan kualitas video atau film bagaimana mengurus jenazah secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam, dan kemudian bisa menjadi referensi atau dicontoh oleh umat Islam yang lain ya kan. Dan ini juga bisa menjadi amal jariah bagi Anda kalau ini memang dicontoh oleh masyarakat atau umat Islam sebanyak-banyaknya. Baik, semoga sukses ya, kemudian menghasilkan produk yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.